Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Masih dalam topik besar kita, 10 perkara sia-sia hidup yang tidak memberikan faedah. Dalam topik kecil, pelita yang ditaruh di bawah gantang. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang pelita yang ditaruh di bawah gantang cukup jelas bahwa itu berbicara tentang sesuatu yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sesuatu yang tidak dimanfaatkan, tidak diposisikan, sehingga tidak membawa dampak, tidak membawa faedah, tidak memberikan manfaat bagi sekitarnya. Hidup yang tidak memberikan faedah sebagaimana dimaksud dalam rancangan semula adalah hidup yang gagal. Hidup yang tidak pada tempat semestinya sesuai dengan rancangan awal dari Sang Pencipta, Sang Khalik, yaitu Allah kita, Tuhan kita. Di dalam Yesus Kristus kita dipersiapkan dari semula. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 10 disebutkan bahwa kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sejak semula. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pelita dirancang, dimaksudkan, diperuntukkan tiada lain kecuali memberikan terang, memberikan cahaya, menerangi sekitarnya. Tetapi kalau dia ditaruh di bawah gantang, dia menjadi tidak berguna sama sekali. Dia mungkin akan berkata, saya menyala, saya terang, tapi tidak membawa manfaat karena telah ditutup di bawah gantang. Pada hakikatnya, pelita itu sama dengan suluh, sama dengan lentera, sama dengan lampu, sama dengan dian. Semua itu adalah pembawa terang, pemberi cahaya, harus bersinar, mengusir kegelapan. Nah, tapi pelita yang tidak membawa terang, tidak memberikan cahaya, tidak bersinar, tidak mungkin dihargai, karena pelita dihargai karena terang yang dihasilkannya. Pelita itu dihargai karena terang yang bisa dibagikannya. Nah, tetapi dalam perumpamaan itu disebut pelita yang ditaruh di bawah gantang. Mohon maaf nih, kita mungkin berdalih, saya pelita, saya menyala, dan saya tidak bisa bersinar karena situasi dan kondisi. Saya dikondisikan begini rupa sehingga saya tidak bisa bercahaya, tidak bisa menampilkan terang saya. Sesungguhnya dengar, ini adalah kesengajaan. Pelita yang ditaruh di bawah gantang adalah tindakan kesengajaan. Saya sudah sebutkan bahwa terang itu pada hakikatnya adalah memberikan cahaya. Dia tidak bisa dikalahkan, tetapi karena dia diposisikan, dia ditempatkan, dan ditempatkan itu adalah sebuah kesengajaan, bukan ketidaksengajaan. Barangkali ada orang berkata, kami berada di daerah yang sangat sulit, kami berada di bawah tekanan mayoritas, kami ada di daerah yang kami tidak boleh bebas untuk menunjukkan, beraktualisasi diri tentang terang yang ada pada kami. Oh, tidak bisa. Saudara, ada orang justru yang sengaja menempatkan pelitanya di bawah gantang. Gantang adalah sukat. Gantang adalah takaran-takaran ekonomi. Transaksi bisnis pada zaman Alkitab diukur dengan gantang. Baik itu gandum, itu semua diukur dengan gantang. Jadi gantang adalah satu takaran ekonomi. Berarti apa yang dimaksud dengan itu? Bahwa pelita yang sesungguhnya harusnya bercahaya ditutupi, dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan duniawi, oleh kepentingan bisnis, ekonomi, finansial, hal-hal yang ingin dicapai dari kemegahan, kemewahan, kegemilangan, kemuliaan dunia, sehingga gantang menutupinya, cahaya itu tertutupi. Jadi ini adalah tindakan kesengajaan, bukan tidak disengaja. Lalu bagaimana cara penanganannya? Ya memang gantangnya harus disingkirkan dan ditelungkupkan, lalu justru di atasnya lah pelita itu bercahaya. Jadi jangan sampai menjadi pelita yang tidak berfungsi. Jangan sampai kita menjadi pelita yang ditaruh di bawah gantang. Jangan sampai terang kita menjadi terang yang terkurung oleh banyaknya kepentingan-kepentingan yang terus dari kiri dan kanan di tengah-tengah dunia ini menekan kita, sehingga kita bersengaja membenamkan atau mengurung terang yang ada pada kita. Tuhan berhitung dengan kita dalam arti bahwa Tuhan akan memperhitungkan semua yang baik yang dijanjikannya kepada kita. Selamat dan sukses, hidup menjadi terang, biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang,
sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai jumpa dengan saya Henry Dunan Sirait pada episode berikutnya dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.